Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad dari Ilkom A dengan NIM akhir 114. Di sini saya akan menjawab UAS PAI saya. Ya, yang pertama itu soal pertama, proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Yang A, Al-Quran sebagai firman Allah yang terjaga. Iman bukanlah sekedar pengakuan lisan, melainkan keyakinan yang mengakar dalam hati dan terwujud dalam tindakan nyata. Dalam prosesnya, seseorang tertentu membutuhkan sumber kebenaran yang bisa diandalkan. Di sinilah Al-Quran memainkan perannya yang tidak tergantikan. Bukan hanya sebagai kitab ibadah, tetapi sebagai panduan hidup yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti paling kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah ada ada pada jaminan yang Allah sendiri nyatakan. In, inna nahnu nazzalna nazikra wa inna lahu lahafizuna. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pastilah kami yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Kenyataan ini sangat luar biasa. Allah sendiri yang menjamin kemanusiaan kitabnya, bukan manusia. Dan terbukti setelah lebih dari 14 abad, tidak ada satupun huruf Al-Quran yang berubah. Berbeda dengan Taurat dan Injil yang mengalami proses perubahan di tangan manusia, Al-Quran tetap terjaga melalui dua jalur sekaligus. Bafalan jutaan penghafal di setiap generasi dan tulisan yang tersistematis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran juga menantang siapapun yang meragukan keasliannya untuk menemukan kontradiksi dalamnya. Maka, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran sekiranya bukan dari Allah. Tentulah mereka menemukan banyak hal bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Hingga hari ini, tantangan ini tidak terjawab oleh siapapun. Bahkan sains modern justru semakin mempertegas kebenaran Al-Quran tentang penciptaan akan semesta, tentang tahapan perkembangan jenis dalam rahim, tentang fenomena kedalaman laut. Semuanya tertulis dalam Al-Quran jauh sebelum manusia memiliki teknologi untuk membuktikannya. Dari sisi sastra pun, para ahli bahasa Arab sendiri mengaku bahwa Al-Quran memiliki keindahan dan kedalaman yang tidak bisa ditiru oleh tulisan manusia manapun. Ini semua bukan kebetulan, melainkan bukti nyata bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke B, pengalaman pribadi dan lima jenis daya. Keimanan saya tidak tumbuh dalam satu momen dramatis. Ia tumbuh perlahan melalui pengalaman-pengalaman kecil yang kalau direnungi ternyata adalah cara Allah membimbing saya mendengarnya. Hidayah pertama datang melalui fitrah, yaitu oleh para ulama disebut sebagai hidayah al-ilham. Sejak kecil saya tertajuk dan sudah dijelaskan langit malam yang penuh bintang akan sesuatu dari diri saya ini terisik bahwa ada menciptakan semua ini. Itu bukan berasal dari pengalaman panjang tapi bawaan. Yang kemudian ada hidayah al-bawas, bekerja lewat pengalaman sehari-hari. Melihat, mendengarkan, merasakan keindahan dan keter- keteraturan alam memperkuat keyakinan itu. Dan ketika mulai belajar di bangku kuliah, hidayah hidayah hal al-akal semakin berperan. Mempelajari logika matematika dan ilmu komputer itu membuat saya semakin yakin bahwa keteraturan semesta ini tidak mungkin ada tanpa perancang yang maha cerdas. Saya tidak bisa melupakan di masa sebaliknya. Hidayah Hidayah Aldin. Kemudian Hidayah Al-Hawas bekerja maksud saya Kemudian Hidayah Aldin. Saya rasakan lebih nyata ketika menghadapi tekanan kuliah yang cukup berat. Di saat ini saya membaca Al-Quran dan sholat. Di saat saya membaca Al-Quran dan sholat, ketenangan saya merasakan kayak ketenangan tidak bisa temukan di tempat lain. Firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 bahwa hanya dengan mengingat Allah menjadi tentram terasa diberikan oleh langsung untuk saya. Puncaknya adalah hidayah al-taufik. Ketika ilmu dan rasa itu akhirnya mendorong saya untuk bergerak, mulai memperbaiki sholat, lebih sering membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, dan berusaha menjaga akhlak baik kehidupan sehari-hari. Prosesnya belum selesai dan mungkin tidak akan pernah selesai, tapi itulah yang saya pahami sebagai penilaian iman. Terus bergerak dan terus bertumbuh. Soal yang kedua itu Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Untuk siapa Nabi Muhammad? Yang pertama, yang A. Untuk siapa Nabi Muhammad SAW diutus? Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad SAW tidak diutus hanya untuk umat muslim. Beliau diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh ras semesta. Ini bukan pendapat tapi pernyataan langsung dari Rasulullah.
Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surah An-Nabiyah ayat 107. Kata alamin tidak hanya berarti umat Islam, melainkan seluruh makhluk manusia dari semua latar belakang, bangsa, dan keyakinan. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW sendiri. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Haji riwayat Al-Baihaqi. Nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang adalah kebutuhan universal seluruh manusia, bukan milik satu agama saja. Inilah yang menjadikan misi Nabi Muhammad SAW bersifat lintas batas. Adapun mengapa ada nabi terakhir, jawabannya berkaitan dengan kesempurnaan dan finalitas risalah. Nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaum dalam zaman tertentu, sedangkan syariat yang disesuaikan dengan kondisi umatnya. Nabi Muhammad diutus dengan ajaran Islam yang sempurna dan berlaku hingga akhir zaman. Sebagaimana dituturkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Karena risalah sudah lengkap dan terjaga dan turunkan lagi nabi setelah beliau. Yang ke B, 4 sifat Rasul, kepribadian Nabi, dan kisah paling berkesan. 4 sifat yang wajib dimiliki setiap Rasul adalah sidik, amanah, tablik, dan terakhir fatonah. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah gambaran nyata dari semua sifat itu. Sekaligus ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya tentang akhlak beliau, ia menjawab singkat, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW dikenal sangat rendah hati meskipun memimpin ribuan orang. Sangat penyayang kepada keluarga dan anak-anaknya, serta tidak pernah membalas perlakuan buruk dari orang lain dengan keburukan serupa. Senyumnya dianggap sedekah. Beliau ikut membantu pekerjaan rumah, tidak pernah meremehkan orang lain, dan selalu menjaga perasaan mereka. Dari sekian banyak kisah dalam hidup beliau, yang paling berkesan adalah peristiwa Isra Mi'raj. Kejadiannya di tahun yang oleh para sejarah sebagai tahun kesedihan. Nabi baru kehilangan istrinya, tercinta Khadijah radhiyallahu anha dan paman pelindungnya Abu Thalib. Tekanan dari kaum Quraisy pun semakin berat. Di titik tergelap itulah Allah memanggil beliau dalam perjalanan luar biasa ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke langit tertinggi untuk menerima langsung perintah sholat 5 waktu. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang sangat dalam, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya di saat paling sulit pun. Justru di titik terberat itulah kadang Allah memberikan sesuatu yang paling berharga, dan anugerah ini adalah sholat, jembatan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Saya rasa itulah mengapa sholat terasa berbeda ketika dilakukan dalam bentuk kondisi benar-benar susah. Soal yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Manusia sebagai makhluk belajar dan konsep lifelong learning. Di antara semua makhluk ciptaan Allah, manusia adalah satu-satunya yang secara sadar dan terencana melakukan kegiatan belajar. Hewan bergerak berdasarkan naluri, sedangkan manusia berpikir, merenungi, menyimpan pengetahuan, lalu mewariskannya. Kemampuan inilah yang menjadikan manusia disebut sebagai makhluk belajar. Dan Islam menempatkan kegiatan belajar bukan sekedar sebagai pilihan, melainkan kewajiban. Perintah belajar dalam Islam sudah hadir sebagai perintah yang turun. Iqra bismi rabbikal khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Iqra di sini bermaksud seperti bacalah. Jadi di sini sangat bermakna bahwa wahyu pertama bukan perintah sholat atau zakat, melainkan perintah membaca dan belajar. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah pintu utama masuk ke dalam Islam dan ke dalam kehidupan yang bermartabat. Kata Iqra sendiri maknanya luas, bukan hanya membaca teks atau yang lain, tetapi juga membaca fenomena alam, sosial, dan diri sendiri. Kewajiban belajar ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Farib, kata Farib, kata Faridhab di sini kewajiban sama dengan kewajiban sholat dan puasa. Artinya seorang muslim yang malas belajar secara tidak langsung sedang mengabaikan salah satu kewajiban dalam Islam. Dan bagi yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Allah menjadikan sesuatu yang luar biasa. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ilmu dalam Islam tidak dibatasi hanya dalam ilmu agama. Ilmu sains, teknik kedokteran, sosial, semua termasuk ilmu yang wajib dikembangkan karena semua bisa menjadi sarana untuk memahami ciptaan Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Yang B, penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim pembelajar.
Menjadi muslim yang selalu belajar bukan hanya soal rajin masuk kuliah. Bagi saya, ini lebih soal cara pandang dan sikap hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk memahami sesuatu yang baru, baik dari buku, pengalaman, kesalahan, maupun dari lingkungan sekitar. Dalam keseharian, saya berusaha tidak memisahkan antara belajar dan beribadah. Ketika belajar algoritma atau kalkulus, saya mencoba merenungi keteraturan yang luar biasa di balik setiap rumus. Dan disitulah saya melihat pada rasa takjub akan kebesaran Allah. Ini rasanya seperti menjalani semangat Quran surah Al-Alaq sebagai keterangan nyata. Saya juga berusaha tidak membatasi belajar hanya pada jam kuliah, membaca artikel, berdiskusi dengan teman-teman, coba sesuatu yang baru, bahkan belajar dari kegagalan. Semuanya adalah bagian dari proses menurut ilmu yang tidak pernah saya berhenti. Dan setiap kali niatnya diluruskan karena Allah, saya percaya itu sudah menjadi bela sendiri. Soal keempat, manusia sebagai makhluk peneliti. Yang A, Islam dan sains atau Islamisasi sains. Banyak orang masih beranggapan bahwa agama dan sains adalah dua hal yang tidak bisa berjalan beriringan. Dalam Islam, anggapan itu justru terbalik. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk mengamati dan meneliti dan merenungi alam semesta sebagai cara untuk mengenali Allah. Ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda Allah di dalam alam dan ayat-ayat Quraniyah firman Allah dalam kitab suci adalah dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Islamisasi sains adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam cara memandang dan me- mengembangkan ilmu pengetahuan. Konsep ini dipopulerkan oleh Raji Al-Faruq yang melihat bahwa sains barat modern telah terlepas dari nilai-nilai moral dan spiritual. Islamisasi sains bukan berarti menolak temuan ilmiah, melainkan menyaringnya dengan kerangka tauhid sehingga ilmu yang dihasilkan tidak hanya berlaku secara fisik, tapi juga bermakna secara spiritual. Contohnya bisa dilihat dalam berbagai bidang dalam kosmologi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 menyebutkan bahwa langit dan bumi awalnya merupakan satu kesatuan yang kemudian dipisahkan, sesuai dengan teori Big Bang. Dalam embriologi, Quran Surah Al-Mu'min ayat 12-14 mengabarkan bahwa tahapan pengembangan janin dengan sangat akurat, jauh sebelum manusia punya mikroskop. Ahli ahli embriologi Dr. Keith Moore dari Kanada bahkan menyatakan bahwa deskripsi adalah tentang hal ini menyebut ini sangat mengagum untuk ukuran 27 dalam oceanografi kerajaan An-Nur ayat 40 menyebutkan kegelapan berlapis-lapis di lautan yang ilmuwan modern dalam fenomena yang baru dibuktikan oleh para ilmuwan modern. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meneliti alam bagi seorang muslim bukan sekedar aktivitas akademis, tapi juga bentuk ibadah. Yang ke B yaitu refleksi Quran Surah Al-Alaq dan manusia sebagai peneliti. Perintah Iqra dalam Quran Surah Al-Alaq bukan hanya perintah untuk membaca. Dalam konteks yang lebih luas, ini adalah perintah untuk meneliti, mengamati, dan memahami. Seseorang peneliti sejati memulai dari rasa ingin tahu, kemudian mengamati, menganalisis, dan akhirnya menarik kesimpulan. Proses ini sudah dibenarkan Allah untuk di dalam wahyu pertama. Yang menarik adalah frasa Bismi Rabbika, dengan nama Tuhanmu ini bukan sekedar pembuka doa, tapi sebuah orientasi epistemologis bahwa setiap kegiatan meneliti harus berangkat dari kesadaran akan Allah. Peneliti muslim tidak akan sekedar mengejar data dan publikasi, tapi meneliti karena ingin memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan menggunakannya untuk keselamatan umat. Ayat keempat menyebutkan Allah mengajar manusia dengan pena, pena yang sangat bermakna. Dokumentasi adalah bagian penting dari penelitian. Seorang peneliti tidak mendokumentasikan temuannya sama saja menyimpan ilmu untuk diri sendiri. Bagi saya, seorang mahasiswa atau sebagai mahasiswa, refleksi ini cukup mengubah cara pandang terhadap tugas-tugas akademis. Setiap tugas penelitian, setiap tugas praktikum, setiap diskusi kelas adalah wujud nyata dari perintah Iqra. Yang soal terakhir atau soal kelima, Islam membangun peradaban. A. Faktor pendukung kemajuan peradaban Islam. Peradaban Islam pernah mencapai puncaknya selama beberapa abad, terutama pada periode zaman keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Berbagai faktor kontribusi pada pencapaian luar biasa ini. Pertama dan paling mendukung adalah kuatnya landasan ideologis dari Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran mendorong untuk berpikir, membaca, meneliti, dan memahami alam semesta. Ketika dorongan ilahiyah ini benar-benar terjadi, lahirlah semangat intelektual yang luar biasa. Kedua, adalah kepemimpinan yang visioner. Khalifah-khalifah Abbasiyah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun secara aktif mendirikan dan mendanai pusat-pusat ilmu Baitul Hikmah di Baghdad, menjadi tempat berkumpulnya ilmuwan dan dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, Yahudi dalam suasana toleransi intelektual yang difasilitasi pemerintah Islam. Yang ketiga adalah tradisi penerjemahan yang nasib. Daripada menolak ilmu dari peradaban lain, umat Islam menyerapnya. Karya-karya Yunani, India, dan Persia diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu dikritisi dan dikembangkan dalam hasil yang lebih jauh baik. Keterburukan intelektualnya adalah salah satu kunci utama kemajuan. Keempat adalah stabilitas ekonomi. Kemakmuran dari perdagangan lintas benua memberikan sumber daya untuk mendanai kegiatan ilmiah. Sistem zakat dan wakaf juga mendistribusikan kekayaan untuk kepentingan publik, termasuk pendidikan dan pengembangan perpustakaan. Kelima adalah kesatuan bahasa. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan ilmu pengetahuan memungkinkan transfer pengetahuan melampaui batas wilayah yang sangat luas, menciptakan jaringan intelektual yang solid. Yang B, faktor melemahnya peradaban Islam. Kemudian peradaban Islam tidak terjadi tiba-tiba. Ia dasar dari akumulasi berbagai masalah internal dan tekanan eksternal yang berlangsung selama beberapa abad. Dari dalam satu faktor besar adalah melemahnya semangat ijtihad. Pada masa awal, para ulama mendorong penalaran independen dalam menghadapi masalah baru. Namun lama-kelamaan muncul muncul kecenderungan untuk menutup pintu ijtihad dan hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu secara kaku. Akibatnya kreativitas intelektual terhambat dan umat kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Konflik dan perpecahan politik juga turut menguras energi umat. Perebutan kekuasaan antar dinasti, perang saudara, dan intrik istana mengalihkan perhatian dari pembangunan ilmu ke urusan politik yang sudah tidak produktif. Dari luar, serangan Moghol pada 1258 Masehi menghancurkan Baghdad secara fisik maupun intelektual. Baitul Hikmah jutaan manuskrip ilmu dimusnahkan. Ini adalah salah satu bencana terbesar dalam sejarah peradaban Indonesia. Perang salib yang berlangsung hampir 2 abad juga menyedot sumber daya dan perhatian umat Islam dalam kemajuan kepertahanan. Ironisnya, ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim kemudian diserap oleh Eropa melalui terjemahan ke bahasa Latin dan menjadi fondasi Renaissance serta revolusi industri. Sementara Barat bergerak maju dengan ilmu itu. Islam sedang dalam fase kemunduran. Kajian dari semua ini juga cukup jelas. Kemajuan peradaban Islam bukan sesuatu yang otomatis datang karena kita beragama Islam. Ia membutuhkan kondisi konkret, kepemimpinan yang berintegritas, semangat belajar, dan meneliti yang terjaga, persatuan dan kesetiaan pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan nyata. Tanah ini sangat relevan sampai hari ini. Walau alam bisa sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.